Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gar Iman, mahasiswa Ekonomi Syariah angkatan 18 International Program. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai sebuah sejarah yaitu penaklukan Mesir yang dilakukan oleh Amr bin As pada zaman Romawi Bizantium. Penasaran seperti apa videonya? Jangan kemana-mana, saksikan video ini hingga selesai. Jauh hari sebelum kaum muslimin berhasil membebaskan negeri Mesir dari tangan Romawi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan sinyal bahwa umat Islam akan membuka wilayah Mesir. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya kalian akan membuka wilayah Mesir, yaitu wilayah yang disebutkan di sana Al-Qirab. Jika kalian membuka wilayah itu, maka perlakukanlah penduduknya dengan baik, karena mereka memiliki tanggungan dan kekerabatan." Hadis riwayat Muslim. Isyarat sekaligus pesan kepada umat Islam tersebut menjelaskan bahwa ada hubungan kekerabatan antara bangsa Arab dengan bangsa Mesir. Secara historis, Mesir memang memiliki kekerabatan dengan bangsa Arab, terutama orang-orang Mekah. Ibu Nabi Ismail alaihi salam, yaitu Siti Hajar, berasal dari Mesir. Mereka tercatat sebagai pendiri kota Mekah, tempat kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Adapun penaklukan Mesir oleh kaum muslimin terjadi di era khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Status negeri Mesir saat itu merupakan koloni kekaisaran Romawi Bizantium. Mesir memiliki angkatan bersenjata kuat di berbagai pangkalan militernya. Sebut saja Iskandariyah atau Alexandria, yang merupakan ibu kota Mesir sekaligus pangkalan militer terbesar di wilayah tersebut. Mesir juga memiliki angkatan laut yang kuat, menguasai lautan Mediterania. Kekuatan militer Romawi di Mesir sangat diuntungkan secara geografis. Ia ibarat sayap bagi Kekaisaran Romawi Bizantium. Hal ini sangat berpotensi menjadi ancaman bagi keamanan negeri Syam yang baru saja berhasil ditaklukkan kaum muslimin. Untuk itulah penaklukan Mesir menjadi agenda penting kaum muslimin. Jika Islam berhasil menaklukkan Mesir, maka sayap kekuasaan Romawi akan menjadi lemah. Selain itu, ada faktor lain yang memperkuat niat kaum muslimin, membesarkan negeri Mesir dari kekuasaan Romawi, dan orang-orang Koptik atau Kristen Ortodok yang mengharapkan kehadiran tentara muslimin. Orang-orang Koptik di Mesir saat itu telah mendengar keadilan pasukan muslimin dibandingkan pasukan Romawi yang selama ini menindas mereka. Namun demikian, mereka terpaksa tetap harus tunduk pada tentara Romawi yang menguasai wilayahnya. Beberapa alasan inilah yang membuat Amr bin As meminta izin kepada Khalifah Umar untuk melanjutkan ekspedisi menaklukkan Mesir setelah menyelesaikan penaklukannya di wilayah Palestina. Sebelum Khalifah Umar mengizinkan Amr bin As, beliau juga melakukan kajian strategis untuk memastikan dan mengatur strategi terbaik bagi pasukannya. Akhirnya, Amirul Mukminin menunjukkan Amr bin As memimpin ekspedisi ini. Pergerakan pasukan Amr bin As dimulai pada tahun 19 Hijriah. Lalu, bagaimana kronologi penaklukan Mesir? Wilayah pertama yang dihadapi kaum muslimin adalah kota Farma. Pasukan Amr bin As berangkat dari wilayah kota Rafin, suatu wilayah di perbatasan antara Palestina dan Mesir, kemudian melewati kota Aris hingga sampai ke kota Farma. Selama perjalanan dari kota Rafin hingga sampai di kota Farma, pasukan muslimin tidak bertemu dengan pasukan Romawi. Bahkan penduduk Mesir yang dilewati kaum muslimin diriwayatkan telah lama menunggu kedatangan orang-orang Islam. Mereka menyambut dengan hangat atas kedatangan pasukan muslim. Berbeda dengan tentara Romawi yang tidak menyukai kedatangan Islam. Hal ini terbukti ketika pasukan Amr bin As memasuki gerbang kota Farma. Pasukan Romawi telah berjaga-jaga menghadapi kedatangan kaum muslimin. Panglima Amr bin As memilih melakukan pengepungan di luar kota Farma karena jumlah pasukan Romawi lebih banyak dibandingkan pasukan muslimin. Namun semakin kuat pengepungan, semakin kuat pula pertahanan pasukan Romawi sampai berbulan-bulan lamanya. Dalam upaya pengepungan tersebut, Amr bin As memotivasi kaum muslimin agar bersabar dan menguatkan penjagaan agar tak ada celah bagi musuh untuk menyerang. Suatu hari, pasukan Romawi keluar menyerang permukiman kaum muslimin. Berkat kesiagaan para pasukan Amr bin As, serangan musuh dapat ditangkis dengan sigap hingga dimenangkan pihak muslimin. Alhasil, pasukan Romawi terdesak dan masuk ke dalam kota Farma, tak mau kehilangan kesempatan. Pasukan muslimin mengejar musuh hingga berhasil masuk ke dalam kota. Sangat menarik bahwa dalam penyerbuan ke dalam kota Farma, justru pasukan muslim mendapatkan bantuan dari penduduk sipil setempat.
Akhirnya, kota Varma dengan cepat dapat dibebaskan dari pasukan Romawi. Sampai di sini, sebagian pasukan Romawi meninggalkan kota Varma. Sementara itu, pasukan Amr bin As tinggal sementara waktu di kota ini. Untuk memastikan kondisi benar-benar ideal, Amr bin As juga mengingatkan pasukannya bahwa jalan masih panjang dan melarang pasukannya melakukan kerusakan, sebagaimana pesan Nabi SAW dan pesan Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian Amr bin As melanjutkan perjalanan ke arah barat, sampai ke daerah Al-Qasawir tanpa perlawanan berarti. Dari sana, pergerakan dilanjutkan menuju ke arah selatan, sampai di kota Bilbis. Di kota Bilbis, pasukan Romawi telah menjaga kota dengan sangat ketat, supaya pasukan muslimin tak dapat masuk ke benteng Napoleon. Ketika hendak memasuki wilayah Bilbis, Amr bin As menunggu kedatangan dua pemuka agama untuk bertemu dengannya. Mereka adalah Abu Maryam dan Abu Miryam. Amr bin As menawarkan penduduk setempat melalui perwakilan kedua orang tersebut untuk masuk Islam atau membayar jizyah sebagai jaminan keamanan. Kemudian disampaikan pula nasihat Nabi untuk bangsa Mesir tentang sebab-sebab hubungan kekerabatan dengan bangsa Arab. Kedua orang tersebut kemudian meminta tenggang waktu untuk menyampaikan kabar ini kepada petinggi Mesir. Mereka menyampaikannya kepada Raja Muqawqis di Iskandariyah dan Artabun. Artabun adalah panglima pasukan Romawi yang lahir dari Palestina saat penaklukan Baitul Maqdis. Muqawqis sempat menerima tawaran damai kaum muslimin. Namun, Artabun menolak kebenaran orang-orang Islam dan menyatakan perang terhadap kaum muslimin. Artabun memaksa pasukannya untuk memerangi kaum muslimin hingga terjadilah pertempuran di kota Bilbis. Pertempuran dimenangkan dengan mudah oleh pasukan Islam, sedangkan Artabun sendiri tewas dalam perang ini. Akhirnya, kota Bilbis dapat dikuasai pasukan Islam. Sedangkan sisa pasukan Romawi lari ke kota Danain dan Ain Shams. Pasukan Amr bin As melanjutkan ekspedisi ke kota Danain. Di sana, pasukan muslimin yang berjumlah 8.000 personil mengepung kota tersebut hampir selama sebulan lamanya. Jumlah pasukan Romawi yang mencapai 20.000 personil membuat pertahanan mereka sulit untuk ditembus. Selain itu, medan pengepungan yang kurang strategis membuat pasukan muslimin kesulitan. Sehingga Panglima Amr bin As meminta bantuan kepada Khalifah di Madinah. Kemudian, Khalifah Umar bin Khattab mengirim pasukan tambahan sebanyak 4.000 personil yang dipimpin oleh 4 orang panglima. Di antaranya Zubair bin Awam, Miqdad bin Aswad, Ubadah bin Samit, dan Maslamah bin Makhlad. Sembari menunggu pasukan tambahan datang, Amr bin As terus mengepung pertahanan pasukan Romawi. Setelah pasukan bantuan tiba di wilayah Ain Shams, Amr bin As mengumpulkan seluruh pasukan di daerah Ain Shams, sehingga seluruh pasukan berjumlah 12.000 personil. Setelah bergabungnya seluruh pasukan, Amr bin As membagi pasukannya menjadi 3 divisi. Divisi pertama bertugas menghentikan pasukan musuh di daerah Gunung Merah Jabal Ahmar. Divisi kedua bertugas menghentikan pasukan musuh di daerah Sungai Nil di dekat kota Danain. Sedangkan divisi ketiga yang dipimpin Amr bin As berhadapan langsung dengan musuh di kota Danain. Divisi pertama dan kedua berhasil memukul mundur musuh hingga terdesak ke kota Danain. Hal ini membuat pasukan Romawi terjepit oleh kepungan pasukan muslimin hingga mereka semakin lemah. Dengan strategi ini, pasukan muslimin berhasil membuat pasukan Romawi tercerai-berai hingga berlindung ke benteng Babilonia. Babilonia adalah kota yang dikelilingi benteng besar yang pernah dibangun oleh bangsa Romawi. Kota ini memiliki pertahanan kuat, sehingga pasukan Romawi yang kalah di pertempuran Danain berlindung di benteng Babilon ini. Amr bin As dan pasukannya mendekati benteng Babilonia dan mengepung benteng tersebut selama 7 bulan lamanya. Di sela-sela pengepungan tersebut, datang kepada Amr bin As utusan Raja Muqawqis dari Alexandria untuk mengajak berdamai dengan kaum muslimin. Namun sempat terjadi perselisihan antara Raja Muqawqis dengan Kaisar Heraklius di Konstantinopel. Saat itu, Kaisar Heraklius yang mengetahui Raja Muqawqis memilih untuk berdamai, menolak keras sikap Raja Muqawqis. Bahkan Muqawqis dianggap sebagai pengkhianat bangsa oleh Heraklius. Akhirnya, perlawanan pun tetap digelar oleh militer Romawi. Sebagai bentuk ketundukan mereka terhadap sang kaisar di Konstantinopel, dalam mempertahankan benteng Babylon,
pasukan Romawi terus memperkuat pertahanannya hingga pada suatu hari Zubair bin Awam beserta beberapa pasukan memanjat dinding benteng. Kemudian ia memberikan komando bagi pasukan Islam untuk menjebol benteng tersebut. Akhirnya seluruh pasukan muslimin serentak masuk ke dalam benteng dan menyerang pasukan Romawi di dalamnya. Terjadilah peperangan sengit hingga berakhir kemenangan di tangan pasukan muslimin. Akhirnya kota Babilonia berhasil dikuasai kaum muslimin, sementara sebagian pasukan Romawi melarikan diri ke pusat pemerintah Mesir yaitu Alexandria. Penduduk Babilonia sendiri menerima perjanjian damai yang dibuat kaum muslimin. Dengan membayar jizyah kepada pemerintahan Islam, isi perjanjian tersebut adalah sebagai berikut. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, inilah yang diberikan Amr bin As kepada penduduk Mesir, berupa jaminan keamanan atas jiwa, harta, agama, tempat-tempat ibadah, salib, wilayah darat, wilayah laut mereka. Mereka tidak akan diganggu. Seluruh penduduk Mesir wajib membayar jizyah. Jika mereka menyetujui yang dibayarkan adalah 50 juta dirham, mereka bertanggung jawab atas kejahatan pencuri-pencuri mereka. Jika ada yang menolak membayar jizyah ini, maka kami tak akan memberikan perlindungan kepadanya. Kami tidak bertanggung jawab atas perlindungan kepada orang yang enggan menerima perjanjian ini. Jika pembayaran mereka berkurang dari ketentuan, maka imbalannya akan dicabut sesuai kadar kekurangan pembayaran mereka. Barang siapa di antara bangsa Romawi dan orang-orang Nubia yang ikut dalam perjanjian damai ini, mereka akan mendapatkan hak seperti penduduk Mesir, juga memiliki kewajiban seperti kewajiban penduduk Mesir. Dan barang siapa menolak perjanjian ini dan memilih pergi dari wilayah ini, maka dia aman hingga ia tiba di tempat yang aman baginya, atau ia keluar dari kekuasaan kami. Mereka wajib membayar sesuai kadar yang wajib bagi mereka, yakni sepertiga-sepertiga. Pada setiap hitungan sepertiga itu, terdapat tarikan pajak sepertiga yang menjadi kewajiban mereka. Perjanjian ini diberlakukan atas dasar wasiat Allah dan jaminan dari Rasulullah, Amirul Mukminin dan kaum mukminin. Warga Nubia yang setuju dengan isi perjanjian ini wajib memberikan bantuan kepada sekian jumlah tentara dan kuda, dan tidak boleh berperang maupun mencegah perdagangan ekspor dan impor. Setelah penaklukan Babilonia, Amr bin As beserta pasukannya tinggal di wilayah ini dan membangun kamp atau pemukiman di daerah Fustat. Pemukiman Amr bin As ini di kemudian hari menjadi ibu kota Mesir. Setelah kaum muslimin berhasil menaklukkan seluruh wilayah Mesir, Fustat menjadi pusat pemerintahan Mesir di bawah kekhalifahan Islam dan merupakan cikal bakal kota Kairo yang sekarang. Penaklukan negeri Mesir menjadi sempurna tatkala kaum muslimin berhasil menaklukkan ibu kota Mesir, yaitu Alexandria atau Iskandaria. Oke, itulah tadi video mengenai sejarah singkat penaklukan Mesir yang dilakukan oleh Amr bin As pada zaman Imperium Bizantium Romawi. Semoga videonya bermanfaat dan bisa menjadi wawasan baru untuk teman-teman semua. Saya Muhammad Gar Iman pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.